Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Naufal. Saya dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore D. NIM saya 2212191041. Kali ini saya akan meneruskan penjelasan materi yang kemarin telah saya bahas tentang inverting op-amp dan non-inverting amplifier. Kali ini saya akan membahas tentang penguat pembalik atau dalam kurung inverting amplifier. Di bawah ini sudah ada grafik inverting amplifier. Jadi arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0. Maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu jadi inputnya masuk ke tegangan negatif, dan I-nya melewati resistansi feedback ya. I-nya melewati RF, kemudian menghasilkan rumus VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF, dan menghasilkan tegangan RF, maka polaritasnya negatif pada RF, dan keluaran VO, dan rumusnya VO sama dengan negatif VRF. Lalu VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI dikali RF sama dengan min negatif RF per RI dikali FI. Itu rumus untuk mencari VO-nya. Ya, selanjutnya ini masuk ke contoh soal tentang materi penguat pembalik ya, atau inverting amplifier. Di bawah ini udah ada contoh soal dan ada grafik rangkaiannya, dan diketahui RF atau resistansi feedbacknya 100 k ohm, RI nya 10 k ohm, VI nya sama dengan 1 volt, dan RL nya 25 kilo ohm. Lalu yang dicari I, V output, ACL, IL, dan L output. Maka caranya yang pertama dicari I-nya dulu dengan rumus VI dibagi RI sama dengan VI-nya berarti 1 volt dibagi RI-nya 10 k ohm sama dengan berarti 1 volt dibagi 10 k ohm sama dengan 0,1 mA. Lalu V outputnya udah ada ya rumusnya tadi di slide yang sebelumnya. Kalau rumusnya itu mencari V output negatif RF dibagi RI dikali VI sama dengan dimasukkan RF-nya 100 k ohm, 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikalikan VI-nya 1 volt, berarti 100 k dibagi 10 k dikali 10 sama dengan negatif 10 volt. Lalu ini ACL-nya ini dibenarkan ya, ini rumusnya harusnya ada rumusnya, yaitu rumusnya RF dibagi negatif RF dibagi RI, jadi 100 k dibagi 10 k negatif 100 k dibagi 100 k 10 k sama dengan 10 negatif 10 kilo ohm. Dan selanjutnya IL ini udah ada rumusnya ya.
IL sama dengan 0 dikurangi V output dibagi RL sama dengan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25 kilo ohm. Jadi hasilnya 0,4 miliampere. Dan selanjutnya LO. Rumusnya I ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4. IL-nya berarti 0,4 dimasukkan. I-nya 0,1, IL-nya 0,4. Jadi hasilnya 0,5 miliampere. Ya, ini contoh soal yang pertama. Ya, lanjut ke soal berikutnya ya, tentang tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Di bawah ini udah ada gambar grafik rangkaiannya. Ini gambar grafik rangkaiannya. Langsung diketahui RF-nya itu 250 kilo ohm. RI-nya itu 10 kilo ohm. Dan VI-nya itu negatif 0,5 volt. Dan RL-nya itu 25 kilo ohm. Sekarang yang dicari itu, hitung yang dicarinya adalah I arus atau I, V output, ACL, IL, dan L output. Jadi caranya yang pertama dicari yaitu ini I-nya dulu, atau arus, dengan rumus VI dibagi RI sama dengan, berarti dimasukkan VI-nya itu 0,5 volt dibagi 10K kilo ohm, 10 kilo ohm dibagi RI. VI dibagi RI sama dengan 0,5 volt dibagi 10 kilo ohm sama dengan hasilnya 0,05 miliampere. Lalu selanjutnya mencari V outputnya dengan rumus RF per RI negatif RF dibagi negatif RI dikali VI sama dengan RF-nya itu 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dan dikalikan VI-nya itu negatif 0,5 volt. Jadi 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali negatif 0,5 volt. Hasilnya 12,5 volt. Langsung selanjutnya mencari ACL-nya. ACL dengan rumus RF. Di sini nggak ada rumusnya, jadi ditambahin dulu rumusnya RF dibagi RI. Berarti kan RF-nya itu 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm sama, dan hasilnya negatif 25. Lalu selanjutnya mencari IL. Ini IL dengan rumus V output dibagi RL, dimasukkan V outputnya itu yang seperti yang di atas itu, seperti ini ya. Ini V outputnya dimasukkan, berarti 12,5 volt dibagi RL-nya itu 25 kilo ohm. Ini RL-nya 25 kilo ohm. Berarti 12,5 dibagi 12,5 volt dibagi 25 kilo ohm, dan hasilnya ini 0,5 miliampere. Selanjutnya mencari L outputnya dengan rumus I ditambah IL. I-nya itu berapa? I-nya itu arusnya itu dimasukkan 0,05 miliampere ditambah IL-nya itu
Ini IL-nya ditambah 0,5 miliampere, berarti 0,05 miliampere ditambah 0,5 miliampere dan hasilnya 0,55 miliampere. Lanjut ke tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Jadi di bawah ini sudah ada dua gambar ya. Yang kiri ini gambar rangkaian op amp, yang ini yang sebelah kanan gambar output, keluaran outputnya. Jadi ini udah ada tegangan AC sebagai masukan inverting, masuk ke arus op amp negatif melewati RF, kemudian FO menghasilkan VI. Gelombang VI itu V in dan V output. V inputnya itu gelombangnya ke atas dan VO nya berbalik, gelombangnya ke bawah, dan semakin lama gelombang V output itu semakin besar, lebih besar gelombangnya daripada VI, dikarenakan terjadinya penguatan pada tegangan inverting tersebut. Lanjut ke rangkaian penyumlah membalik atau dalam kurung inverting adder. Di bawah ini udah ada dua gambar rangkaian. Kita bahas dulu rangkaian yang atas. Dengan tiga masukan op amp, yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. Lalu ada dengan rumus FO mencari V output sama dengan negatif RF dibagi R1 dikali V1 ditambah RF dibagi R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 dikali V3 jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF hasilnya tidak sama, maka dibuatlah rumus V outputnya VO sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan selanjutnya ada rangkaian pengikut tegangan atau bisa disebut voltage followers dengan rumus jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka si rumusnya itu V output VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N, dengan berarti ini mencari VO nya itu berarti sama dengan V output sama dengan V input, dimana berarti sama V outputnya itu hasilnya bakal sama dengan V input. Lanjut ke materi penguat tak membalik atau dalam kurung non inverting amplifier. Di bawah ini udah ada, di sini ada gambar rangkaian penguatan membalik atau non inverting amplifier. Jadi arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0. Maka arus I berasal dari FO melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF dengan rumusnya itu VRF, mencari tegangan RF, berarti rumusnya itu VRF sama dengan IRF sama dengan VI
V input dibagi RI dikali RF dengan menghasilkan polaritas positif pada RF. Pada terminal keluaran VO, maka besaran VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V outputnya sama dengan VRF ditambah V input. Berarti V outputnya itu hasil dari V tegangan resistansi feedback ditambah tegangan input, yaitu hasil outputnya. Dengan rumus di bawah ini ada rumus V output sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI dibagi RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF dibagi RI dikali VI ditambah VI. Lalu V output sama dengan dalam kurung RF dibagi RI ditambah 1 kurung tutup dikali VI dengan menggunakan gain tertutup atau dalam kurung ACL. Maka rumusnya itu ACL sama dengan V output dibagi V input sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dengan rumus IL-nya itu sama dengan V output dibagi RL. Ya, lanjut ke rangkaian penjumlah tak membalik atau dalam kurung bisa disebut non-inverting adder. Di sini udah ada grafik rangkaian penjumlah tak membalik ya. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp didapatkan dengan rumus mencari V inputnya itu dengan rumus VI sama dengan dalam kurung R2 dibagi R1 ditambah R2 kurung tutup dikali V1 ditambah ditambah R1 dibagi R1 plus R2 dikalikan V2. Maka untuk mencari V outputnya dengan rumus VO sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dalam kurung atau dikali R2 dibagi R1 plus R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 plus R2 dikali V2. Lalu mencari rumus ACL mencari hasil ACL dengan rumus VO dibagi VI. Lanjut ke rangkaian penjumlah tak membalik atau bisa disebut non-inverting adder N masukan. Di bawah ini sudah ada gambar rangkaian non-inverting adder dengan tiga tegangan masuk dan 3 hambatan. Ini 3 hambatan masuk ke arus negatif op-amp melewati RF. Kemudian V output bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan ini rumusnya itu RF sama dengan dalam kurung N dikurangi 1. Maka besaran tegangan outputnya itu ini rumusnya. Rumus mencari tegangan output itu yaitu VO sama dengan dalam kurung V1 ditambah V2 ditambah V3, berarti ini V1
ditambah V2 ditambah V3. Itu untuk mencari ininya, V outputnya itu. Lanjut ke rangkaian penguat selisih. Di bawah ini udah ada gambar rangkaian penguat selisih yang input tegangan masukannya, 2 tegangan masukan dan 2 resistansi yang masuk ke arus op-amp positif dan negatif. Terdiri dari penguat pembalik dan penguatan membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Dengan rumusnya itu VO sama dengan dalam kurung RF per R1 RI ditambah 1 dalam kurung tutup ditambah dalam kurung R1 dibagi R1 plus R2 dikali V2 kurung tutup dikurangi RF per RI dikali V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, rumusnya itu RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka rumus mencari V outputnya itu RF per RI dikali V2 dikurangin V1. Ya, itu untuk mencari tegangan outputnya, rumus untuk mencari tegangan outputnya. Ya, lanjut ke materi rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding atau bisa disebut dengan komparator tegangan. Rangkaian pembanding merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Rangkaian ini biasa menggunakan komparator op-amp sebagai piranti dalam sebuah rangkaiannya. Untuk saat ini rangkaian pembanding atau rangkaian pembanding atau komparator ini terdapat 2 jenis. Pertama ada komparator tegangan sederhana, yang kedua ada komparator tegangan dengan histeresis. Rangkaian komparator ini dapat kita rangkai menggunakan VREF yang dihubungkan ke input op-amp-nya. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Selanjutnya sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan. Output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jadi jika ED positif, maka VO sama dengan positif Vsat dan sebaliknya. Jadi kalau ED-nya negatif, maka VO sama dengan negatif Vsat. Ya, saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED-nya itu menjadi ini rumusnya, ED sama dengan 0 dikurangin dalam kurung VI ditambah VN sama dengan negatif dalam kurung VI ditambah VN. Jadi EN itu saat noise timbul itu pada input EN itu kaki inverting itu menjadi VI ditambah VN dan mencari selisih ED, yaitu rumusnya itu yang tadi. Lanjut ke detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis atau dalam kurung bisa disebut IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau bisa disebut positif feedback. Di bawah ini udah ada gambar rangkaian ya.
eh, gambar rangkaian maaf, di sini udah ada gambar rangkaian op amp. Ini di sini ada V input masuk ke tegangan negatif op amp dan tegangan positif op amp masuk ke ini apa resistansi yaitu untuk menghasilkan positif feedback atau bisa disebut detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis. Selanjutnya, output pada pembanding ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama positif V-sat dan negatif V-sat. Ciri pembanding adalah feedback masukan ditambah op amp. Misalkan pertama kali op amp diaktifkan, V output berada pada ditambah positif V-sat berada pada positif V-sat dengan tegangan masukan positif sebesar ini rumusnya itu dalam kurung R2 dibagi R1 plus R2 ditambah V-sat. Dikarenakan tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dengan tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Jadi kita dapatkan rumus dalam kurung VUT sama dengan dalam kurung R2 dibagi R1 plus R2 kurung tutup ditambah V-sat. Tegangan ED dalam kurung VUT dikurangin VI. Selama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V outputnya itu sama dengan positif V-sat. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V-sat. Karena tegangan V output sama dengan negatif V-sat, maka tegangan feedback masukan menjadi dalam kurung R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan negatif V-sat. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari V output, maka dinamakan VLT. Jadi nilainya jadi rumus mencari VLT itu adalah VLT sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan negatif V-sat. Ya lanjut, karena ada batas atas dan bawah, maka akan ada namanya histeresis atau dalam kurung VH, yaitu perbedaan ambang batas dan ambang atas dan ambang bawah. Dengan rumus untuk mencari VH itu VH sama dengan VUT dikurangin VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau bisa disebut center voltage. Dalam kurung VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Dan ini di bawah ini ada rumus untuk mencari VUT. VUT rumusnya itu R2 dibagi R1 plus R2 dikali negatif V-sat. Dan untuk mencari VLT itu R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali negatif V-sat. Ya, selanjutnya detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau dalam kurung bisa disebut NIZCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada tegangan output
V output di sekitar crossing. Ini ada contoh gambarnya. Ada VI melewati resistansi lalu masuk ke tegangan op-amp positif, melewati MR dan keluar, dan outputnya dan yang negatifnya ini masuk ke ground. Lalu V outputnya ini akan mengalami kesalahan di sekitar ini crossing. Lanjut ke detektor tambah balik penyilang low dengan histeresis. Apabila R dan feedback dengan MR, maka besarannya itu rumusnya VUT sama dengan negatif V1 dibagi M. Dan untuk mencari rumus VLT sama dengan positif V1 dibagi M. Ini di sini udah ada gambar dua rangkaian ya, dan ini ada rumusnya. VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Jadi untuk mencari VH itu jumlah VUT dikurangi VLT, dan untuk mencari VCTR VUT dikurangin VLT hasilnya dibagi 2. Itu untuk mencari VCTR. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau disebut inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Jadi di bawah ini udah ada rumusnya. VUT sama dengan N dikali R dibagi R ditambah NR dikalikan Vref ditambah R dibagi R ditambah Rn positif V1 sama dengan N dibagi 1 ditambah R Vref ditambah dikali dalam kurung positif V1 dibagi 1 plus N. Kalau mencari VLT-nya itu NR dibagi R ditambah NR dikali Vref, R dibagi R ditambah NR dikali negatif V1 sama dengan N dibagi 1 R, N dibagi 1 R dibagi 1 plus R dikalikan Vref dikali V negatif V1 ditambah 1N. Dan di bawah ini contoh rangkaiannya itu VI itu masuk ke tegangan negatif op-amp, dan positifnya masuk ke tegangan positif op-amp-nya itu masuk ke resistansi. Lanjut ke materi detektor jendela atau bisa disebut Windows detektor. Detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dengan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input VLT atau di atas VLT, maka V outputnya itu sama dengan 0. Dan jika VLT jika input di antara VLT dan VLT, maka V outputnya itu positif V1. Ini adalah contoh gambar rangkaian detektor jendela itu ya, di mana hubungan tegangan input dan tegangan outputnya membentuk suatu jendela. Detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeresis atau bisa disebut non-inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tetapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari sumber tegangan, yaitu sumber tegangan
V output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan, dan rumusnya itu ada rumusnya di bawah ini. VUT sama dengan 1 ditambah 1M dikali Vref negatif V1 dibagi M. Untuk mencari VLT-nya 1 plus 1 per M dikali Vref negatif dikurangi negatif V1 dibagi M. Dan ini contoh gambar rangkaiannya. Detektor tak membalik taraf tegangan histeresis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.